Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ratu EKBKJ tentunya guys. Oke, kita lama banget gak jumpa karena saya udah beberapa minggu bahkan bulan ya gak upload konten, dan kali ini kita akan jumpa lagi. Untuk hari ini saya ingin bahas yang agak sedikit serius karena tema kita akan ngebahas soal buzzer. Ya benar, buzzer. Saya ingin membongkar terkait buzzer-buzzer para politisi dan pemerintah. Seperti apa? Cekidot. Ketika kita bicarain soal buzzer, apa sih yang ada dipikirkan kalian guys? Nah, kita pasti banyak yang berpikir tentang legitimasi hal negatif terhadap profesi buzzer. Padahal sebenarnya apakah buzzer itu memang seburuk itu seperti di pandangan orang kebanyakan kita saat ini? Dan bahkan kita sempat mendengar statement MUI terkait mengharamkan buzzer. Nah, apakah sebenarnya buzzer itu latar belakang sebuah karir yang buruk atau hanya karena oknum tertentu yang dimanfaatkan sehingga menjadi citra buzzer itu tidak baik? Oke, berbicara terkait buzzer, akhir-akhir ini politik memanas. Seringkali orang-orang banyak berbicara bahwa para pemerintah, politisi dan sebagainya mereka menggunakan jasa buzzer untuk menyebarkan hoax, untuk saling membuat sebuah konten-konten pertikaian. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan buzzer? Oke, melihat dari segi istilah, buzzer sendiri itu sebenarnya nggak buruk kok guys. Sebenarnya buzzer itu adalah seseorang yang dia itu punya pengaruh di dunia maya, diikuti oleh banyak orang, dan dia bisa mempengaruhi orang lain dengan motif tertentu. Nah, yang perlu kita garis bawain adalah kata motif. Betul banget. Berbicara dengan motif, motif itu adalah suatu stimulus yang membuat seseorang akan melakukan sesuatu hal, atau dalam bahasa simpelnya tujuan seseorang lah ya. Nah, dari sini sebenarnya profesi buzzer itu nggak buruk melihat definisinya. Lalu apa sih yang membuat kok sepertinya buzzer itu tuh sebuah karir yang memiliki image yang mengandung perpecahan seperti sekarang itu? Kenapa gitu? Di antara kalian mungkin ada yang sempat bertanya seperti itu ya kan. Lalu apakah sembarang orang bisa jadi buzzer sebenarnya? Karena saya sering melihat nih ya di komen-komen YouTube atau sosial media itu tuh orang-orang kayak banyak yang bikin bercandaan nih profesi kayak dasar nih buzzernya ini, buzzernya politis ini. Terus gue pengen deh jadi buzzer buat misalnya buat tambah-tambah ongkos dan sebagainya. Padahal nggak segampang itu jadi buzzer itu sebenarnya. Jadi buzzer itu bukan sesuatu, nggak semua orang bisa sebenarnya jadi buzzer. Karena melihat dari definisi itu, buzzer itu hanya orang-orang tertentu yang dia punya pengaruh, public figure dan orang-orang yang ditokohkan. Nah, dari sini kita kembali lagi ke kata motif. Menggunakan kata motif itu bisa berimplikasi terhadap tindakan-tindakan yang beraneka ragam sesuai dengan motif apa yang dia tujukan. Nah, begitu juga dengan profesi buzzer ini guys. Nah,
Dalam perspektif Ratu Eka BKJ, yakni perspektif saya membuat klasifikasi terhadap profesi buzzer ini. Karena dari pengalaman dan juga analisa yang saya dapatkan di lapangan, bahkan juga saya sempat terjun untuk melihat secara langsung, bahwasannya ada beberapa klasifikasi kategori terhadap profesi buzzer ini sesuai dengan watak dan juga motifnya. Nah, buzzer sendiri menurut perspektif saya, Ratu Eka BKJ, itu terbagi menjadi 2 kategori besar, yaitu buzzer putih dan buzzer hitam. Kenapa saya menggolongkan buzzer putih dan buzzer hitam? Karena ini berkaitan dengan watak seseorang dalam menggunakan profesinya, dan berkaitan pula terhadap motif seseorang untuk menerapkan, mengaplikasikan profesi dia itu dalam hal apa gitu. Nah, yang pertama kita akan bahas buzzer putih. Buzzer putih itu kalau ke dalam kata lainnya adalah influencer, guys. Ya, sebenarnya makna buzzer sama influencer itu hampir sama. Itu sama-sama orang yang punya pengaruh di dunia maya dan dia bisa mempengaruhi orang lain. Nah, di sini seorang influencer putih atau buzzer putih itu adalah seseorang yang punya pengaruh di dunia maya dan dia bisa mempengaruhi orang lain dengan tujuan yang positif. Nah, ini bedanya. Tujuan yang positif seperti apa? Tujuan positif di sini beraneka ragam. Jadi seorang influencer itu dia bisa bertujuan mempengaruhi orang lain untuk membranding sesuatu hal. Baik itu membranding sebuah produk, brand, bahkan personal. Kalau kita kaitkan ke dunia politik misalnya, berarti itu membranding sebuah citra personal seseorang secara data nyatanya, senyatanya. Jadi tanpa pemalsuan data ya guys ya. Ya, seorang tokoh itu dia punya rekam jejak seperti apa, terus dia punya skill seperti apa, prestasi apa, program apa yang dia pernah berhasil, itu di branding memang senyatanya potensi yang dia miliki. Jadi tidak ada pemalsuan data. Itu yang dilakukan oleh influencer dalam membranding seseorang. Begitupun ketika membranding produk. Jadi ya keunggulannya disampaikan senyatanya, yang itu bisa didapatkan oleh orang yang akan, misalnya produk yang akan menggunakan produk itu. Kalau misalnya personal, yaitu yang akan memilih itu. Jadi senyatanya, ibarat kata adalah mensosialisasikan potensi orang, mempublikasikan, mengkampanyekan orang yang memang sudah berpotensi untuk dikenal banyak orang. Nah, itu tujuan dari seorang influencer. Mempengaruhi orang lain, orang banyak, pengikutnya untuk merasa awareness terhadap personal orang lain. Misalnya personal orang yang sedang di branding. Nah, awareness-nya ini didapatkan dari rekam jejak yang dipublikasikan. Hanya saja guys, bahwasanya sesuai dengan etika ilmu branding juga, marketing juga dan lain sebagainya, memang tidak mungkin seorang influencer itu mengutarakan kekurangan dari tokoh yang sedang di branding atau dikampanyekan. Itu nggak mungkin, cuman dia membranding keunggulannya itu potensi asli. Jadi nggak ada data palsu, walaupun dia nggak menyampaikan kekurangannya, tetapi kelebihan yang dia sampaikan itu benar-benar kelebihan asli gitu. Jadi misal kata dia menyampaikan tentang watak-wataknya atau program-programnya, visinya atau keberhasilan, yaitu senyatanya
Jadi tanpa ada setting pemalsuan, tanpa ada seperti itu. Ini yang dinamakan buzzer putih atau influencer. Dia membranding sebuah brand maupun personal seseorang, ya kan, dikemas dengan bahasa yang menarik, video yang memiliki daya pikat, tetapi data-datanya itu bener real tanpa ada pemalsuan. Nah, buzzer putih atau influencer sendiri itu saya masih membagi lagi menjadi dua. Saya mengkategorikan lagi jadi dua, yaitu buzzer putih fanatik dan buzzer putih natural. Perbedaannya apa, guys? Kalau buzzer putih natural atau influencer yang natural, yaitu dia murni membranding, mempublikasikan, mensosialisasikan seluas-luasnya terkait keunggulan sebuah personal seseorang dengan bahasa yang menarik, memikat. Itu secara natural, senyatanya. Ketika misal ada seorang influencer melempar sebuah konten, misalnya konten membranding seorang tokoh yang sedang dikampanyekan gitu ya, dengan senyatanya terkait rekam jejak dia. Nah, kemudian ada dari konten itu ada yang berkomentar, misalnya berkomentar tentang menjelekkan atau misalnya memfitnah dan sebagainya. Nah, biasanya influencer putih yang natural itu dia hanya akan menjawab sesuai dengan fakta keunggulan dia. Dia biasanya bukan netral ya. Kalau netral itu kan pasti mengutarakan negatifnya juga. Kalau influencer itu bukan netral, tapi saya lebih mengatakan natural. Jadi ya ketika misal ada orang yang memfitnah dalam komentar itu, atau misalnya membuka sisi negatifnya, itu dia hanya menjawab komentar dengan menunjukkan sisi positifnya. Maksudnya sisi positifnya di sini adalah rekam jejak positif dari si tokoh tersebut, dari si personal yang dia branding. Salah satu contoh misal nih, misal kata saya membranding seorang A gitu ya, yang dia rekam jejaknya berhasil dalam hal program terkait memberikan beasiswa terhadap anak sekolah misalnya hingga SMA gratis misalnya nih gitu ya. Itu dibikin konten lalu kemudian ada netizen yang komentar, atau bahkan lawan politik komentar gitu ya. Dia menjelekkan misalkan dengan program lainnya, misalnya dia gagal dalam hal misalnya program pendidikan dia gagal, atau mungkin dia gagal dalam penanganan banjir misalnya. Nah, seorang influencer ketika ada lawan atau netizen yang membalas seperti itu yang natural, dia pasti akan membalas dengan data-data terkait keunggulan si tokoh itu. Misalnya dia akan menunjukkan gitu program yang pernah berhasil lainnya apa gitu. Jadi dia nggak cenderung berdebat untuk menanggepin itu, enggak, tapi dia membranding kembali dengan data lain terkait keunggulan personal seseorang itu. Nah, itu yang dilakukan oleh buzzer putih, influencer yang putih. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah buzzer putih yang fanatik. Nah, buzzer putih yang fanatik itu rata-rata biasanya kalau nggak dia itu diambil dari orang dalam, maksudnya orang dalam itu tuh internal, misalnya ya dia masih dalam satu kelompok, entah kelompok organisasi, partai atau apa, dia masih satu itu, dan dia ada
kedekatan afektif, dia ada kedekatan emosional gitu ya. Sehingga yang membuat dia itu kayak harus melindungi ini tokoh gitu loh. Ada kedekatan emosional. Jadi buzzer putih yang fanatik itu biasanya ketika dalam sebuah dia melempar konten gitu untuk membranding seorang tokoh, terus ada lawan atau misalnya netizen yang membalas entah itu fitnah ataupun entah itu hoax ataupun asli terkait keburukan si tokoh ini. Buzzer putih yang fanatik biasanya akan melakukan seringkali itu dua hal. Satu, dia akan mencari kesalahan lawan. Maksudnya gini, dia akan mencari entah itu program, perilaku ataupun aib dari lawan untuk kemudian dipublikasikan. Kenapa saya masih mengkategorikan ini sebagai buzzer putih? Karena dia menyampaikannya data gitu, tidak ada unsur hoax. Dia menyampaikan data real. Hanya saja dia memang membeberkan keburukan orang lain gitu. Ini buzzer fanatik biasanya seperti itu. Terus langkah kedua, biasanya ada juga buzzer putih yang fanatik itu biasanya dia sentimen untuk gampang melaporkan ke pihak berwajib. Jadi misal kata dia sudah stuck gitu ya, untuk misalnya untuk melindungi tokoh yang dia branding itu, dia akan pakai jalur hukum. Nah biasanya aja ada buzzer yang putih yang fanatik seperti itu. Nah itulah kategori buzzer putih atau influencer. Jadi nggak ada unsur negatifnya, karena dia kalau kita masukkan ke ilmu bisnis, ini tuh masuk di dunia branding atau marketing digital, dan emang tugasnya seperti itu gitu. Nggak hanya saja kalau saya pribadi memilih gitu ya, akan lebih baik para buzzer atau para influencer itu menjadi buzzer putih yang natural, akan lebih baik karena itu murni menggunakan logika, murni menggunakan profesionalitas dia sebagai seorang influencer atau buzzer. Lalu kemudian yang kedua adalah buzzer hitam. Nah sebenarnya ini guys, sebenarnya yang menjelekkan profesi buzzer itu adalah buzzer hitam, yang selama ini orang menganggap bahwasanya buzzer itu seorang yang profesinya mempropaganda, terus menyebarkan hoax, kemudian menjatuhkan lawan dengan berbagai cara, bahkan itu pemalsuan data misalnya, terus menyerang dalam segi personalnya atau dalam segi perilakunya, bukan programnya ya, menyerang dalam segi perilakunya, kehidupan pribadinya, bukan dalam segi programnya. Nah ini biasanya yang dilakukan oleh buzzer hitam. Buzzer hitam di sini adalah buzzer yang dengan motif hanya mencari komersial atau mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa peduli caranya bagaimana maupun tujuannya apa. Jadi klien siapapun dia pasti ambil. Intinya buzzer hitam itu dia nggak peduli ideologi, dia nggak peduli terkait motif buruk, nggak peduli. Misal kata nih ada si B, dia buzzer hitam gitu ya, dia dikontrak klien misalnya seorang politisi untuk membranding dia, yang misalnya si kliennya itu tujuannya pengen dia gol menang gitu ya, pengennya dia gol menang. Nah si buzzer hitam itu yang dia cari, yang dia pikirkan hanya bagaimana gol menang. Dia nggak peduli ini data asli atau enggak, terus misalnya ini menyerang pribadi seseorang bukan programnya, terus ini pemalsuan data, dia nggak peduli itu. Yang penting dia dapat keuntungan komersial, terus kliennya gol, walaupun dia harus menggunakan cara-cara yang menyimpang gitu, termasuk kayak pemalsuan data, hoax, fitnah, menjatuhkan lawan,
eh, menghina secara segi fisik, terus membuat propaganda, unsur sara dan sebagainya, itu tergolong terhadap buzzer hitam. Nah, itulah guys klasifikasi buzzer menurut Ratu IKBKJ. Jadi gimana guys? Menurut kalian, apakah perspektif Ratu IKBKJ ini tepat ataukah ada yang perlu dikoreksi? Silahkan komentar di bawah dan jangan lupa subscribe guys, share konten ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian supaya semua orang bisa menjadi lebih bijaksana dalam menilai profesi tertentu termasuk buzzer ini, supaya lebih bijaksana dan tidak mengeneralisir sebuah profesi, karena profesi apapun itu akan menjadi baik ketika dipegang oleh seseorang, oleh kelompok yang dia punya tujuan yang baik, dan profesi apapun akan menjadi buruk ketika orang punya motif, kelompok itu punya motif dan yang tidak mempertimbangkan kebaikan. Jadi dengan konten ini saya berharap kalian bisa lebih bijaksana lagi dalam menilai buzzer. Jangan menjustifikasi, mengeneralisasi bahwa semua buzzer itu buruk, karena tidak semua, hanya pada buzzer tertentu, yaitu buzzer hitam. Oke guys, sekian dari Ratu IKBKJ, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, aktifin loncengnya, dan tinggalkan jejak kalian, share ke semua sosial media kalian. Dadah, see you, bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.